Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu semangat dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban kita. Nah, sekarang kakak di sini akan menjelaskan tentang sebuah ilmu matematika. Nah, adik-adik penasaran kan apa yang akan dibahas? Nah, oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rizky Nur Khalik. Boleh dipanggil kakak Rizky ya, adik-adik. Nah, jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang sebuah ilmu matematika yang membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, adik-adik sebelumnya sudah tahu kan apa itu teorema Pythagoras? Nah, jadi kakak di sini akan meneruskan pelajaran tentang teorema Pythagoras, yaitu tentang triple Pythagoras dan cara menentukan triple Pythagoras. Nah, itu adik-adik yang akan kakak bahas pada kali ini. Nah, sebelumnya adik-adik tolong pahami apa yang kakak jelaskan ya. Soalnya adik-adik sekarang sedang berperang. Tapi bukan berperang dalam melawan penjajah, bukan berperang dalam membawa pisau, pedang, ataupun pistol. Tapi adik-adik sekarang sedang berperang dalam mencari ilmu. Nah, jadi adik-adik senjata yang harus adik-adik bawa yaitu peralatan alat tulis, yaitu catatan alat tulis dan alat untuk menulis. Nah, itu adik-adik yang harus adik-adik keluarkan sekarang. Jadi langsung saja kita ke dalam materinya. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa itu triple Pythagoras. Nah, di sini kakak udah menuliskan bahwa triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Nah, lalu di bawahnya ada contoh bilangan triple Pythagoras. Nah, ini ya contohnya ada 3, 4 dan 5, 6, 8, 10, 5, 12 dan 13. Nah, ini adalah merupakan contoh bilangan triple Pythagoras. Nah, kenapa sih Kak masuk ke dalam contoh bilangan triple Pythagoras? Nah, kita coba alokasikan dengan pengertian dari triple Pythagoras. Samakan. Kita samakan dengan pengertian triple Pythagoras. Nah, di sini kan pengertian triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif. Nah, bulat positif. Nah, berarti di sini ini dari ketiga contoh ini merupakan bilangan bulat positif ya. Berarti benar. Lalu lanjutannya, yang kuadrat bilangan terbesarnya punya nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Nah, jadi di dalam contoh ini yang kuadrat bilangan terbesarnya, nah ini bilangan terbesar yaitu 5. Nah, 5 kan bilangan terbesar dari 3 dan 4-nya. Jadi yang 5 ini harus sama kuadrat 5. Nah, semuanya ini dikuadratkan ya, harus dikuadratkan. Jadi yang 5 kuadrat ini harus sama dengan penjumlahan dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, gitu. Atau kita buktikan bahwa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, apakah ini benar? Coba, karena di pengertian ini bahwa kuadrat bilangan terbesarnya harus sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Nah, ini 5 kuadrat ini. Nah, kita coba ini 3 kuadrat berapa ya? 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Ini tuh kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ini 4 kuadrat 4 kali 4 sama dengan 16. Ini 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Nah, kita coba jumlahkan 9 tambah 16 berapa? 25.
berarti sama dengan 25. Jadi benar, ini yang 3, 4, dan 5 merupakan contoh bilangan triple Pythagoras. Berarti benar ya. Nah ini juga sama, coba kalian buktikan aja sendiri dengan kayak gini nih, dengan cara begini. Nah ini juga sama, pasti semuanya bilangan terbesar yang ada di kedua contoh ini pasti sama dengan penjumlahan dari bilangan lainnya, 6 dan 8 dan 5 dan 12. Nah ini merupakan contoh bilangan triple Pythagoras. Langsung lanjut. Di sini ada, ternyata triple Pythagoras terbagi menjadi dua. Yang pertama ada triple Pythagoras primitif. Nah apa sih triple Pythagoras primitif itu? Ternyata merupakan triple Pythagoras yang dimana seluruh bilangannya mempunyai FPB sama dengan 1. FPB sama dengan 1. FPB, faktorisasi prima bilangan besar. Nah contohnya, nah ini ada contohnya, yaitu 3, 4, dan 5. Nah kan di dalam pengertian yang triple Pythagoras primitif itu seluruhnya bilangannya punya FPB sama dengan 1. Nah coba kita buktikan contoh 3, 4, 5. 3, kalau kita FPB kan 3, ini kan tidak bisa lagi, berarti ini 1. Terus 4, ini 2, 2. Oh ini juga 1. Dan 5 juga, ini 1. Berarti ini termasuk ke dalam triple Pythagoras primitif. Kecuali ini kalau misalkan 6, 8, 10. Nah ini nanti masuk ke sebaliknya, primitif. Nah langsung aja yang kedua, triple Pythagoras non primitif. Nah ini kebalikan dari primitif. Nah pengertiannya yaitu merupakan triple Pythagoras di mana bilangannya mempunyai FPB yang tidak hanya sama dengan 1. Berarti tidak hanya sama dengan 1, berarti kebalikan dari primitif. Nah contohnya yaitu, nah yang tadi 6, 8, 10. Nah ini termasuk ke dalam non primitif karena FPB-nya tidak hanya sama dengan 1. Nah 6 di FPB kan bisa jadi 2, ini 3. Nah, kan jadi lebih dari 1, tidak hanya sama dengan 1. Oh, tidak hanya sama dengan 1. Berarti 1 juga termasuk tidak hanya sama dengan 1. Ya, tidak hanya sama dengan 1. Berarti masuk 1 juga. Nah, ini 8 tidak hanya sama dengan 1 kan. Nah, terus yang kedua 9, 12, 15. Nah, ini merupakan triple Pythagoras non primitif. Jadi triple Pythagoras terbagi menjadi 2. Itu triple Pythagoras primitif dan triple Pythagoras non primitif. Nah, lalu selanjutnya ada pola angka triple Pythagoras. Nah, pola angka triple Pythagoras ini berfungsi untuk menyelesaikan soal Pythagoras dengan mudah. Nah, lihat di sini kan ada A, B, C. Nah, ini merupakan yang bawahnya ada bilangan-bilangan triple Pythagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13. Nah, ini di pernyataannya bahwa A sama dengan tinggi segitiga, B sama dengan alas segitiga, C sama dengan sisi miring. Berarti kalau menurut rumus Pythagoras bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti sisi miring itu merupakan bilangan yang terbesar dari ketiga pola ini. Nah, ini berarti yang lainnya harus dijumlahkan dan sama dengan yang bilangan terbesar yaitu C. Nah, jadi harus gini ya. Oke. Itu sudah yang triple Pythagoras. Oke adik-adik, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu cara menentukan bilangan triple Pythagoras. Nah, caranya yaitu kakak sudah tulis di sini bahwa apabila A dan B bilangan bulat positif ya. A dan B bilangan bulat positif. Dan
A lebih besar dari B. Maka triple Pitagoras bisa kita cari dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini. 2AB A kuadrat kurang B kuadrat dan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau misalkan masih bingung, kita buktikan. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1. Nah, di sini kan A-nya lebih besar. Nah, di sini A lebih besar dari B. Dan A dan B bilangan berat positif. Nah, ini 2 dan 1 bilangan positif. Dan A lebih besar dari B. Nah, A-nya 2, B-nya 1. 2 lebih besar dari 1 kan. Nah, itu langsung caranya yaitu yang pertama kita yang ini nih. A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, A-nya kan 2, berarti 2 kuadrat dikurang B-nya 1. 1 kuadrat. Kita jumlahkan 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4. Karena 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1 kuadrat. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jumlahnya sama dengan 3. Nah, lalu kita pakai rumus yang ini, 2AB. Nah, yang rumus A kuadrat kurang B kuadrat ini udah 3 ya jumlahnya. Lalu yang 2AB berarti 2 dikali A-nya yaitu 2. 2 B dikali lagi B-nya sama dengan 1 kali 1. Nah, ini 2AB kalau variabel langsung aja 2AB, nggak usah pakai kali gitu. Jadi AB ini jadi sebenarnya A dikali B maksudnya gitu. Lalu kita jumlahkan ini 2 kali 2 4 dikali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti jumlah dari 2AB sama dengan 4. Lalu yang ketiga ini A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah B-nya 1 kuadrat. Nah, kita jumlahkan 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, berarti ini merupakan triple Pitagoras. Karena triple Pitagoras kan tadi yang bilangan terbesar harus sama dengan penjumlahan dari bilangan lainnya. Jadi kan tadi udah dibuktikan bahwa 3, 4, dan 5 merupakan bilangan triple Pitagoras ya. Berarti karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini sudah terbukti. Atau kalau kalian ingin lebih mengetahui lebih dalam, yang lebih tinggi gitu. Misalnya A sama dengan 3, B sama dengan 2. Nah, ini juga kan sama, 3 A-nya lebih besar dari B, berarti 3 lebih besar dari 2 kan. Nah, kalian pakai rumus ini, nah nanti akan terbukti. Atau kalian juga boleh dari bilangan triple Pitagoras ini dikalikan 2, setiap bilangannya dikali 2. Nah, coba semuanya kan 3, 4, 5 merupakan bilangan triple Pitagoras. Nah, ini kalian kali 2 bisa. Cara menentukan triple Pitagoras ini ya. Jadi setiap bilangan ini dikali 2, maka sama dengan
3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 20, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 6, 8, 10 merupakan bilangan triple Pythagoras. Atau bisa dikali 3, kalau ingin lebih besar kali 3. Kali 3 ini bisa dikali 3 sama dengan 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah, ini juga termasuk bilangan triple Pythagoras. Nah, cara menentukan bilangan triple Pythagoras adalah ini. Dan terbukti. Ini udah dibuktikan. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke dalam contoh soal. Nah, di sini kau udah buat sebuah contoh soal. Di sini udah kita ada sebuah segitiga siku-siku. Karena ini tentang triple Pythagoras, jadi segitiganya siku-siku. Karena ada rumus Pythagorasnya itu harus ini pakai siku-siku, segitiga siku-siku ya. Nah, di sini yang nomor 1, contoh soal nomor 1. Dari gambar di atas, nah ini gambar di atas diketahui bahwa AB atau A sama dengan 5. Lalu AC sama dengan 12. AC berarti B sama dengan 12. Nah, tentukan nilai dari BC. C-nya berapa? Belum. Nah, kita cari tahu. Yang C, yuk. Kita cari tahu. Yang pertama, ini AB-nya sudah diketahui. AB sama dengan 5 cm ya. Ini cm harusnya. Cm. Ini 5 cm. Lalu AC sama dengan 12 cm. Ini juga sama dengan A. Ini juga B. Lalu ditanyakan BC atau C. Jadi kita jawab. Nah, pakai rumus Pythagoras ya. Jadi rumusnya kan Pythagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini kan. Nah, A, B, C. Nah, ini hanya udah diketahui. A-nya sama dengan 5 kuadratkan ditambah B-nya 12. 12 kuadrat sama dengan C-nya belum, C kuadrat. Nah, jadi 5 kuadrat, 5 dikali 5 berapa? 25. Ditambah 12 kali 12 144 sama dengan C kuadrat. Nah, 25 tambah 144 sama dengan berapa? 169 sama dengan C kuadrat. Nah, karena ini C kuadrat dan kita ingin mencari C, nilai C ini kan C kuadrat, berarti kita pindah rumus yang kuadratnya berarti jadi akar. Akar dari 169 sama dengan C. Jadi C akar dari 169 berapa yo? Berapa? 13 sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 13. Nah, ini yang nomor 1 sudah diketahui. C-nya 13. Berarti ini udah ya yang satu. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2
Dari gambar di atas diketahui bahwa AB sama dengan 16 cm dan BC sama dengan 20 cm. Tentukan nilai dari AC. Oke, diketahui AB sama dengan 16 cm. Lalu BC sama dengan 20 cm. Ditanyakan AC atau B. Ini juga AB atau sama dengan A, ini C. Nah, jawab. Nah, dari rumus kan A kuadrat tambah B kuadrat rumus Pythagoras sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kan C-nya udah diketahui dan A-nya pun udah diketahui. Berarti 16 kuadrat ditambah B-nya belum ya ditanyakan, sama dengan C-nya 20 kuadrat. Nah, caranya kita yang 16 pindah ruas. Jadi B kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, langsung B kuadrat sama dengan 20 kuadrat. 20 kali 20 berapa ya? 400 dikurang 16 kali 16 berapa yuk? Kita cari di sini. 16 kali 16, 6 kali 6 36. 6 kali J genap 7 8 96. Hiji kali 6 6, hiji kali hiji. Jumlahnya 6 5 2 256. Jadi B kuadrat sama dengan 400 kurang 256. Berarti 100 44. Nah, karena ini B kuadrat kan, jadi pindah ruas, jadi B sama dengan akar dari 144. B sama dengan 12. Karena akar dari 144 sama dengan 12. Jadi sudah terbukti. Sudah, untuk contoh soalnya sudah dijelaskan ya. Oke. Nah, adik-adik, dalam pembahasan sekarang cukupan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kakak ucapkan terima kasih dan untuk terus semangat dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.